Alhamdulillahillazi na'maluhu wa nasta'inuhu wa astaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yuhdil la hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan rahmat oleh Allah berupa kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Berapa banyak manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, jutaan, bahkan miliaran, tapi tidak semuanya yang Allah titipkan iman, yang Allah titipkan Islam. Yang Allah titipkan iman dan Islam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita di dalam masjid ini, kita dititipkan Allah iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan modal iman ini bisa mengantarkan kita di akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Allah janjikan surga baginya. Kalau kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula lah kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti di padang mahsyar, dan Allah ketemukan kita di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Pada siang hari ini khatib berwasiat, terutama untuk khatib sendiri, khususnya kepada kita yang hadir di dalam masjid ini. Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini, 4 jenis amal. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada tahun 2022 ada data dari Badan Perencanaan Nasional menunjukkan bahwa angka kematian di Indonesia ini berjumlah 1.900.000. Sedangkan angka kelahiran berjumlah 4.900.000. Kalau kita ratakan per menitnya dan per detiknya, yang meninggal 3 orang dan yang lahir 9 orang. Yang ingin khatib sampaikan di sini, ada yang lahir, ada yang mati. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Antara hidup dan mati ada kita di dalamnya sekarang ini yang lagi hidup, Allah titipkan. Jadi pertanyaannya, untuk apa Allah titipkan kita sekarang ini masih hidup di dunia ini? Untuk apa Allah masih hidupkan kita pada siang hari ini?
Allah berfirman dalam surat Al-Muluk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, beramalkah kita atau tidak. Orang yang hebat itu bukan orang yang banyak hartanya, yang tinggi jabatannya, yang banyak ilmunya. Kata Allah, orang yang hebat itu adalah orang yang banyak amalnya. Dalam ayat lain Allah katakan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian yang besar. Orang kaya rugi, orang jabatan tinggi rugi, orang yang penguasa rugi, bahkan orang yang susah pun rugi, kata Allah. Siapakah yang tak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang selalu melakukan amal-amal soleh dan selalu sehat menasihati dalam kebenaran dan selalu sehat menasihati dalam kesabaran. Maka kita hidup sampai hari ini, Allah ingin melihat kita, beramalkah kita atau tidak. Ada 4 jenis amal. Yang pertama, amal badan. Tegak, ruku, sujud, sya'i, tawaf dan puasa. Itu merupakan amal badan. Kalau Allah berikan kita badan yang sehat, kaki yang kuat, mata yang masih jernih untuk melihat, mari kita datangkan ke masjid solat berjamaah. Kalau kita masih kuat tegak lama, ruku, sujud, mari kita perbanyak salat sunnah, qabliyah dan ba'diyahnya. Kita perbanyak salat-salat sunnah yang lainnya untuk melengkapi amal-amal yang telah kita lakukan. Dan yang kedua, amal lisan. Baca Al-Quran, zikir, istighfar, dan selawat. Itu amal lisan. Selagi Allah nitipkan nikmat mata bisa melihat, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Sebelum Allah hilangkan nikmat mata, paling tidak Allah cabut rahmat mata itu di saat usia kita sudah tua. Paling tidaknya kita membaca Al-Quran tidak begitu jelas. Biasa mata kita 2 menjadi 4. Itu Allah cabut, Allah kurangi nikmat itu. Sebelum Allah cabut nikmat itu, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Paling tidak 1 hari 1 ayat. Yang kedua, kita berzikir. Mulut yang diciptakan Allah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengatakan yang baik-baik. Paling tidak kita banyak-banyaklah berzikir. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dan zikir, ingatlah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amal harta. Amal harta ini ada zakat, sedekah, infak, wakaf, kurban. Setiap manusia ini diciptakan Allah, Allah tentukan rezekinya. Ketika Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kelang beberapa jauh Allah datangkan kepadanya malaikat. Wahai Ibrahim, coba engkau pecahkan batu itu. Maka dipecahkanlah oleh Nabi Ibrahim. Waktu pertama dia pecahkan, dia tidak melihat apa-apa. Terus dia pecahkan lagi, tidak juga melihat ada apa-apa di dalam batu itu. Tapi pas yang ketiga kalinya dia pecahkan, dia melihat seekor ulat yang begitu gemuknya, begitu indahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Walaupun ku tinggalkan anak istriku di padang pasir ini, Allah akan menjamin rezekinya. Itulah sebuah keyakinan bagi kita. Setiap kita ini ada rezekinya. Tapi ingatlah,
Setiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita, ada itu hak. Ada itu hak anak-anak yatim, pati jompo, fakir miskin, dan janda-janda tua. Yang hak itu harus kita berikan kepada mereka, agar kita menjadi orang yang beriman, dan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Seandainya engkau laksanakan apa yang kuperintahkan, kita mengeluarkan hak dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita, Allah akan datangkan yang pertama kebahagiaan di dalam keluarga kita, dan ketenangan di dalam kita berfikir dalam menyelesaikan dunia yang fana ini. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita telah diberikan rezeki yang banyak, marilah kita mengeluarkan zakatnya. Kalau kita diberikan rezeki sedikit, kita perbanyaklah sedekah. Walaupun 1.000 satu hari, 2.000 satu hari, sesuai dengan kadar Allah yang memberikan kepada kita rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. 3 amal ini mungkin bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga. Ada amal yang keempat, yaitu amal hati. Ridho menerima ketentuan Allah, ikhlas dalam menerima takdir Allah. Itu amal hati. Kadang-kadang justru inilah amal yang paling berat bagi kita. Ada orang yang sanggup bangun malam melakukan tahajud. Ada orang yang melakukan perbanyak puasa sunnah, tapi di saat Allah berikan dia ujian, dia berikan musibah, apa katanya? Dia tidak lolos dalam ujian Allah dan tidak lolos dalam musibah Allah. Dia berkata, kenapa ini terjadi pada diri saya? Kenapa ini terjadi pada anak saya? Kenapa ini bisa terjadi pada keluarga saya? Ini tandanya amal hati kita belum lulus dalam ujian Allah. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Inna azamal jaza ma'izzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang diberikan Allah sebanding dengan cobaan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Kalau dia lulus dalam ujian Allah, maka Allah akan memberikan kabar gembira kepadanya. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau dia tidak lulus dalam ujian Allah, maka akan datanglah kabar yang kurang sedap baginya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam 4 amal ini, mana yang bisa kita kerjakan? Mana yang murah kita kerjakan? Yang gampang kita kerjakan, mari kita kerjakan. Dan janganlah ditinggalkan lagi. Kalau ada pun yang berat, mari kita sama-sama berusaha melakukannya secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan amal yang berat itu juga menjadi ringan nantinya kepada kita. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Hidup ini adalah dalam keadaan rugi kita semuanya. Mari kita selalu beramal dan beramal apa yang diminta oleh Allah. Kita dititipkan hidup bukan untuk hal-hal yang lain, kecuali kita cuma disuruh beramal dan beramal. Masalah rezeki Allah tentukan semuanya. Bahkan ulat pun di dalam batu yang dikisahkan di dalam Nabi Ibrahim, begitu gendut dan begitu indahnya. Itu masalah rezeki. Asalkan kita bisa melaksanakan perintah Allah, Allah jaminkan dunia ini dan seisi-isinya. Fa'tabiru ya kulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi na'maluhu wa nasta'inuhu wa astaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
wa man yuhdi la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu benar-benar menjadi seorang muslim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita ini dalam keadaan kerugian yang sangat besar. Mari kita perbanyak amal soleh kepada Allah. Itulah yang Allah minta dari kita. Kita selalu sehat menasihati dalam kebenaran, selalu sehat menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min fil amwat innaka ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i syari wal munkari wal bar. Ya'izukum la tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.